Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Pratama dari D3 PJJ Teknik Informatika 2019. Pada awal pertemuan ini, minggu pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang Introduction to PHP Framework. Yang pertama-tama, kenapa harus menggunakan programming framework? Alasan yang pertama yaitu mempercepat proses pengembangan aplikasi. Maksudnya mempercepat proses pengembangan aplikasi ini yaitu menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masukan data, pengelolaan session, keamanan, dan lain-lain. Kemudian kita tidak perlu membuat kode program dari awal. Itu cukup membantu sekali untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Lalu struktur program yang teratur dan konsisten. Hal ini dikarenakan menggunakan konsep MVC, Model View Controller. Lalu yang selanjutnya, lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi, terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim atau aplikasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Yang terakhir, terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Misal extension untuk upload file. Nah, di sini ada beberapa framework dari beberapa bahasa. Yang pertama ada PHP, Python, ASP, Java, JavaScript, dan Ruby. Yang pertama-tama kita membahas yang berbasis PHP. Yang pertama itu ada kode igniter ya, atau bisa disebut CI. CI ini adalah framework pertama yang ada di Indonesia. Kelebihannya itu memberikan kebebasan ke developer. Namun dikarenakan memberikan kebebasan terhadap developer, hal ini dapat menyebabkan CI tidak teratur. Jadi itu salah satu kelemahannya juga. Kemudian ada Laravel dan Y2. Ini adalah framework yang booming akhir-akhir ini. Laravel sendiri mempunyai kelebihan dokumentasinya lebih bagus. Kemudian Y2 itu lebih terstruktur. Kemudian ada lagi Falcon ini. Falcon ini frameworknya lebih cepat. Karena kenapa lebih cepat? Karena beberapa library menggunakan C, ya. Nah, karena menggunakan C, hal ini menyebabkan kita harus butuh server yang kita maintenance sendiri ya. Itu kekurangannya. Kemudian ada Zen. Zen ini framework yang cukup lama. Jadi apa ya? Zen ini bisa dijadikan referensi dari framework-framework lainnya. Kemudian ada framework yang berbasis Python. Yang pertama ada Django. Django ini full stack. Full stack itu maksudnya kita sudah dapat membuat aplikasi yang utuh, tidak perlu bantuan framework lain. Gitu kira-kiranya definisi dari full stack. Kemudian ada Pyramid. Pyramid juga full stack. Yang ketiga ada Flash. Flash ini micro framework yang maksudnya itu kita memulai dari hal yang paling basic.
Kalau kita butuh komponen tambahan, baru kita menambahkannya. Lanjut, yang kemudian ada Falcon. Falcon juga micro framework ya. Tapi Falcon di sini lebih ditujukan ke service oriented arsitektur. Jadi lebih cocok digunakan untuk web service karena lebih cepat. Yang terakhir di Python itu ada Sonic. Sonic juga cocok untuk membuat web service juga. Kemudian beralih ke bahasa lain yaitu berbasis ASP. Di sini ada ASP.NET MVC. Kemudian juga yang berbasis Java itu ada Spring. Nah, dari kedua bahasa ini lebih sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Hal ini dikarenakan itu keduanya ada support yang jelas. Berbeda dengan PHP dan Python ataupun yang lainnya. Kemudian yang berbasis JavaScript ada AngularJS. AngularJS ini client side. Maksudnya hanya untuk front end-nya saja. Nah, ketika kita akan menyeting back end-nya, maka harus menggunakan framework lain. Kemudian ada Node.js. Node.js ini server side. Kemudian ada Meteor.js. Meteor.js ini full stack. Jadi bisa client, bisa server. Kemudian ada Vue.js dan React.js. Itu juga keduanya client side. Lalu yang berbasis Ruby itu ada Ruby on Rails. Itu beberapa framework yang lazimnya digunakan. Nah, ini adalah penjelasan dari framework Y2 ya. Karena ini versi yang kedua. Y2 merupakan PHP framework berperforma tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Jadi di sini beberapa pertemuan yang akan datang akan membahas tentang Y2. Entah itu instalasi aplikasi apa yang terdapat di Y2, semacam itu. Kemudian dengan Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portal, forum, content management system atau CMS, e-commerce system, dan lain sebagainya. Ini ada pengertian dari nama Y sendiri ya. Nama Y merupakan singkatan dari Yes It Is. Yang ini saya rasa ini adalah seperti jargon dari framework Y itu sendiri. Is it fast? Is it secure? Is it professional? Is it right for my next project? Yes it is. Menurut saya itu seperti jargon dari framework ini. Apakah ini cepat? Apakah ini aman? Apakah ini profesional? Apakah ini baik untuk project saya yang selanjutnya? Ya. Kemudian ada fitur-fitur dari Y2. Yang pertama ada predefined schema for the user table. Yang kedua ada user login dan end registration form. Yang ketiga forgot password functionality. Yang keempat separate front end and back end domain. Kemudian ada automatic code generation for models, controllers, and view atau MVG. Terus ada built-in integration with Twitter, Bootstrap, and mobile first design. Lalu ada robust widget and helpers for data presentation.
dan lain-lain. Nah, dari tadi kita membahas dengan model MVC. Apa sih MVC itu? Model View Controller ya. MVC itu singkatan dari Model View Controller. Y2 merupakan framework yang menggunakan konsep MVC. Yang pertama dari MVC itu model. Model itu gunanya untuk mempresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya. Kemudian V itu view, berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user, seperti teks, form masukan, dan lain-lain. Kemudian C controller, merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Y juga mengaplikasikan front controller yang disebut application. Front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Nah, ini kebutuhan yang tapi lebih gampang untuk menguasai Y apabila kita sudah bisa menguasai PHP ya. Itu akan lebih mudah. Bukannya kita harus mempelajari PHP dahulu, tapi ketika kita sudah mengerti basicnya PHP, maka itu akan mempermudah ketika kita menggunakan Y framework ini. Itu yang pertama PHP ya. Yang kedua itu pengetahuan tentang HTML dan CSS juga. Sama halnya dengan PHP, kita sebenarnya tidak perlu belajar terlebih dahulu tentang HTML dan CSS. Namun, apabila kita sudah mengerti dasarnya, maka itu akan memudahkan kita untuk mengoperasikan Y framework. Kemudian yang ketiga, nah ini, Y2 adalah framework yang murni menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Nah, sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan Y2 framework. Jadi bisa disimpulkan di sini ketika kita akan menggunakan Y2 framework, maka kita akan lebih mudah ketika kita sudah tahu dasar-dasar dari PHP, HTML, dan CSS, kemudian OOP juga. Itu akan memudahkan kita untuk mengoperasikan Y framework. Ini sekedar silabus ya, yang akan dibahas di video-video selanjutnya. Silabus ini merupakan ada introduction to the framework yang saya jelaskan sekarang. Kemudian video-video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini semua, installation, kemudian ada G, application structure, handling request, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.